Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani qala kitabus siyam, bab tentang puasa. Bab puasa boleh tidak tulis dulu. Bab siam. Ya. Baca Bang Udin hadis pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah la taqaddamu Ramadana bisaumin yaumin wa lam yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, janganlah engkau mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa, maka dibolehkan baginya untuk berpuasa. Hadis muttafaq alaih. Hadis riwayat disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau muttafaqun alaih berarti hadisnya sepakat 2 perawi hadis. Kata la taqaddamu, jangan engkau mendahului. Jadi jangan diduluin Ramadana bisaumin, bulan Ramadan itu dengan puasa 1 hari wala yaumain atau 2 hari. Jadi kita nggak boleh menjelang Ramadan kita puasa di akhir bulan Sya'ban. Jadi udah besok mau puasa, kita baru puasa sunnah. Nah, nggak boleh, hukumnya makruh. Kecuali kata Nabi, illa rajulun, seorang laki-laki kana yasumu sauman, yang udah biasa dia puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud pengoleh, itu dia boleh terusin. Jadi kalau kita yang nggak biasa puasa setelah separuh dari bulan Sa'ban nisfu Sa'ban, maka kita nggak boleh, hukumnya makruh kata ulama kita puasa. Almarhum mertua saya itu memang biasa puasa sampai hari terakhir mau Ramadan dia masih puasa, sampai istri saya bilang, Pak udah Pak batalin Pak, orang besok udah mau puasa Ramadan, karena dikhawatirkan takut itu kan hari-hari terakhir itu kita nggak tahu apakah itu sudah masuk Ramadan atau tidak begitu. Tanggal 29, tanggal 30 Sa'ban gitu ya. Terus Bang Udin.
Wa an Ammar ibn Yasirin qala mau shamal yawmal ladzi yusakku fihi faqad asa Abul Qasim wa zakarahu al-Bukhari ta'lifan wa wasalahu khamsatu wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Ammar bin Yasir, ia berkata, barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan atau hari ke-30 bulan Sya'ban, maka ia telah durhaka kepada Abu Al-Qasim atau Muhammad. Hadis mu'alak menurut riwayat Bukhari, hadis mausul menurut Imam 5, hadis sahih menurut riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Ya. Jadi siapa orang yang berpuasa di hari Syak itu hari yang ragu, tanggal 30 Sya'ban. Itu ragu-ragu tuh apakah udah masuk Ramadan atau belum, maka dia sesungguhnya faqad aso Abul Qasim, dia udah durhaka, udah melanggar daripada Nabi. Abu Qasim itu maksudnya Nabi Muhammad. Nah, jadi ada ulama yang mengatakan haram kita puasa di hari Syak, hari keraguan, yaitu tanggal 30 Sya'ban gitu. Ada yang bilang makruh ya. Terus pengurit. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah yaqulu iza ra'aitumuhu fasumu wa iza ra'aitumuhu faftiru wa in ghamma 'alaikum faqzuru lahu. Muttafaqun alaih wa li muslimin fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu salasin. Walil Bukhari fa akmilul iddata salasin. Dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, apabila kalian semua melihatnya atau hilal Ramadan, maka berpuasalah. Jika kalian semuanya melihatnya atau hilal Syawal, maka berbukalah, jangan berpuasa lagi. Dan jika awan menghalangi pandangan kalian dari hilal, maka perkirakanlah dengan hisab. Hadis muttafaq alaih menurut riwayat Muslim, disebutkan jika awan menutupi pandangan kalian dari hilal, maka perkirakanlah atau genapkanlah hitungannya dengan 30 hari. Menurut riwayat Bukhari disebut, maka sempurnakanlah hitungannya menjadi 30 hari. Ya, ini tentang kewajiban puasa. Jadi apabila kata Nabi iza ra'aitumuhu fasumu, apabila engkau melihat bulan maka puasalah. Jadi patokannya kita puasa Ramadan itu apabila melihat bulan. Tapi apakah kita bisa melihat bulan gitu ya? Ini masalahnya. Kata ulama yang melihat bulan bukan kita. Itu nanti ada orang yang nanti dia bersaksi bahwa dia pernah melihat bulan. Jadi buat kita mah orang awam cukup kita mengikut aja. Jadi dalam hal ini pemerintah, Departemen Agama, tim mereka lah yang melihat bulan. Kayak kemarin tuh sidang isbat, itu kan melihat bulan apakah sudah masuk atau tidak. Jadi dalil tentang puasa itu yang pertama harus dengan menggunakan metode ru'yah, ya melihat, ya. Jadi melihat bulan dulu gitu. Wa idza ra'aitumuhu fa'abtiru, apabila kamu udah ngelihatnya di bulan di akhir Ramadan, udah masuk tanggal 1 Syawal, maka fa'abtiru, buka berhari raya, jangan puasa terus. Gitu kata Nabi. Ini puasa nih, saya bilang Bang Pono tadi. Enggak terasa Bang Pono ya, puasa udah tinggal 26 hari lagi. Iya, baru mau ketemu kemarin atau udah mau lebaran aja ya. Tuh, kata Bang Pono masih lama, Tat. Gitu. Ini menggembirain doang ya Bang Pono ya. Jadi apabila kita ngelihat bulan, nanti kalau udah ngelihat, enggak kelihatan bulannya, di sini disebutkan fa in gumma alaikum, apabila bulan udah dilihat nggak bisa, pakai alat teropong juga nggak bisa, gitu kan? Para tim-tim seluruh Indonesia nggak bisa ngelihat bulan, maka diadakanlah metode hisab, metode menghitung, gitu, astronomi.
Nah, hadisnya fakdurulah, maka dikira-kirain gitu. Kira-kira nih bulan udah 29 apa 30. Berarti kalau udah 30 hari Saban, berarti besoknya insya Allah tanggal 1 Ramadan begitu. Nah, ini orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu. Terus kemudian wali muslimin riwayat Imam Muslim. Wa an Nabi Umar. Wa Nabi Umar ya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nasul hilal fa akhbartu Rasulullah anni ra'aituhu fa shama wa amara an-nasi bisiyami rawahu Abu Dawud wa shahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Umar, ia berkata, orang-orang melihat bulan sabit, lalu aku memberitahu kepada Rasulullah bahwa aku benar-benar telah melihatnya. Akhirnya Rasulullah berpuasa dan menyuruh orang-orang agar berpuasa. Diriwayatkan oleh Abu Daud, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Iya, jadi kalau kita ada orang yang dia mengatakan saya melihat bulan, maka kemudian orang itu bersaksi, maka besoknya kita puasa sebagaimana di zaman Nabi. Jadi Nabi itu dikabarkan oleh seseorang, dia mengaku melihat bulan pasoma, maka Nabi memerintahkan untuk berpuasa. Berarti udah masuk tanggal 1 Ramadan gitu. Terus kemudian An Ibni Abbasin. Abbas. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna a'rabiyan jaa'a ilan nabiyyi faqala inni ra'aitul hilala faqala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna muhammadar rasulullah qala na'am qala fa'azzinni fin nasi fa'azzin fin nasi ya Bilal ayasumu ghada rawahul khamsatu wa sahhahu Ibnu Huzaimata wa Ibnu Hibban wa rajjahan Nasya'iyyu irsalah. Dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa ada seorang Arab Baduy menghadap Rasulullah dan kemudian ia berkata, sungguh aku telah melihat hilal atau bulan sabit. Lantas Rasulullah bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Ia menjawab, ya. Rasulullah bertanya lagi, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah? Ia menjawab, ya. Lalu Rasulullah berkata, umumkanlah wahai Bilal kepada semua orang agar besok mereka mulai berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam 5, dinyatakan sahih oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, sedangkan Nasya'i menilainya sebagai hadis mursal. Iya, jadi ini ada orang Baduy namanya A'rabiyun. Orang Baduy, Arab Baduy itu namanya A'rabiyun. Kalau orang Arab kota namanya A'rabiyun pakai ain. Jadi kalau ain A'rabiyun itu orang kota. Jadi orang yang berpendidikan, orang Arab yang berpendidikan, orang yang tinggal di kota itu namanya A'rabiyun. Tapi kalau orang yang tinggal di atas gunung, di goa, itu namanya A'rabiyun pakai alif. A'rabiyun. Nah, orangnya memang kasar. Terus juga orangnya kurang etika. Sopan santunnya kurang. Gitu. Beda sama orang Arab yang memang berpendidikan. Beda ya. Jadi ternyata memang orang Arab sendiri memang sama dengan kita. Ada yang memang orang berpendidikan atau tidak gitu. Nah, orang Arab Baduy ini dia mengatakan, aku melihat bulan kepada Nabi. Kemudian kata Nabi, faqala atashhadu alla ilaha illallah. Apakah kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Qala na'am, iya. Jadi dia bersaksi. Setelah bersaksi kemudian Nabi mengumumkan kepada Bilal, fa'azzana binnas ya Bilal, umumin kepada manusia wahai Bilal, ayyasumu godan, besok tuh puasa tanggal 1 Ramadan gitu. Jadi sama sekarang juga di Departemen Agama juga begitu, pakai hadis ini nih. Jadi setiap ada orang yang melihat bulan, dia bersaksi nanti. Dia nanti bersaksi di Departemen Agama, rapat, kemudian baru diumumkan. Itu sama. Jadi sesuai dengan hadis. Jadi Departemen Agama
ikutnya juga sesuai dengan hadis Nabi. Di zaman Nabi seperti itu. Terus Bang Udin. Wa an Hafsatu ummil mu'minin radhiyallahu anha anin nabiyyi qala man lam yubayyiti syiyama qabla al-fajri fala syiyama lah. Rawahul khamsatu wa malan nasya'iyyu wa tirmiziyyu ila tarzi'i waqfihi wa sahahu marfu'an ibnu Huzaimah wa ibnu Hibban walid Daruqutni la siyama liman lam yafridhu minal lail. Dari Hafsah Ummul Mukminin dari Rasulullah, beliau bersabda, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Diriwayatkan oleh Imam 5, lebih cenderung dinilai mauquf oleh Nasyai dan Tirmizi, dan dinilai sahih dengan status marfu oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Menurut riwayat Durqutni disebutkan tidak berlaku puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa wajib sejak malam hari. Ya, ini tentang rukun puasa, Pak. Jadi salah satu rukun puasa itu niat. Maka niat itu harus dibedain. Niat puasa sunnah sama puasa wajib beda. Kalau puasa sunnah niatnya siang juga boleh. Yang penting syaratnya belum makan apa-apa. Lagi sahur nih, sahur kita niat puasa, tapi puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Nah ini harus dibedain nih Pin ya. Saya lihat di NH Channel di YouTube itu belum dibedain tuh. Jadi orang menganggap boleh niat malam boleh, pas lagi sahur boleh. Nah ini harus dibedain. Kalau niat puasa wajib dia harus malam Pak. Makanya kan kenapa kalau imam habis sholat, Bang Oleh umpamanya imam sholat biasa terakhir dia baca nawaitu sauma godin an adai fardi sahri ramadhani hajihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok di bulan suci Ramadan karena fardu karena Allah ta'ala. Itu niatnya malam, harus diinepin. Tahu diinepin, dibawa tidur. Ntar sahur nggak usah niat lagi. Banyak anak muda nih kadang-kadang nggak bisa membedain. Dia niat pas mau makan sahur dia niat. Nawaitu sauma godin an adai. Salah. Kalau sahur mah Allahumma barik lana bima rojaktana wakina azabanar, itu doanya. Doa niat dia buat makan. Nggak boleh. Ya, sebab ada hadis Nabi. Ini hadisnya nih ya. Malam yubaiti siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Kata Nabi, siapa orang yang tidak nginepin niatnya pada malam sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Tuh, makanya kita hati-hati tuh. Jangan sampai lupa. PRT, jangan lupa gitu. Pak Asnan umpamanya kita kalau supaya nggak lupa bagaimana Pak Ustadz? Niatnya buat sebulan. Buat sebulan Pak. Jadi malam tuh habis baca nawaitu suma godin, niat lagi di hati. Ya Allah, saya niat puasa Ramadan buat 1 bulan di tahun ini. Fardhu lillahi ta'ala. Udah, seandainya kita lupa niat, kita enggak puasa kita tetap sah. Karena udah kita niat buat 1 bulan. Tuh. Niatnya pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya niat puasa buat 1 bulan di bulan suci Ramadan tahun ini, fardhu lillahi ta'ala. Ya Pak ya, jadi hati-hati nih dengan persoalan niat gitu. Makanya kalau itu udah saya jelasin kayaknya waktu ya Pak Bambang ya. Waktu terakhir penutupan apa ya? Masalah niat puasa. Nawaitu sauma godin an adai fardisari ramadhani ajihi sanati lillahi ta'ala. Ini jangan apa jadi persoalan nih. Ada yang baca Ramadana, ada yang baca Ramadhani. Tuh, kalau yang mangkreng baca Ramadana biarin aja, jangan diomelin. Nih, ini gara-gara masalah ini sekampung orang pada itu heboh. Dulu ada sekitar 15 tahun yang lalu atau awal-awal saya sampaikan masalah ini di Perumnas Al-Hijrah.
saya nyampein ini, ternyata sampai ke ronda-ronda, sampai orang pada ronda itu ngomongin semuanya tentang Romadoni. Ini sebenarnya Romadona apa Romadoni nih? Begitu pada puasa saya sah apa enggak nih? Puasa sah. Niat mah adanya di hati ya Bang Ajat ya. Wa an niyatu qasdu sayin muqtarinan bi fi'lihi. Tuh di Sapinah. Niat ya kan? An niyatu qasdu sayin, niat itu menuju sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya di dalam hati. Niat aja di hati. Gitu. Jadi nggak usah pakai dipersoalin. Tapi kalau mau ngikutin Romadona ya silakan, ya mau ngikutin Romadoni silakan. Gitu. Untuk gara-gara imamnya baca Romadona besoknya nggak dipakai jadi imam taraweh. Jangan, tetap. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Apa bedanya Romadona? Kalau itu mah kebahasaan. Itu urusan orang-orang yang bahasa Arab, gramatika. Jadi kalau Romadoni berarti dia itu menjadi mudhof ileh yang disandarin. Tuh Pak Bambang nyender sama saya mudhof, Pak Bambang nyender saya mudhofun ilaih. Tuh. Jadi kalau orang lagi ngerokok, dia minta rokok sama temannya mudhofun ilaih. Jadi nggak pernah beli mudhofun ilaih, nyender. Ya enggak? Ya. Yang beli dia nih, yang beli Pak Bambang. Bang Oleh tinggal makan mudhofun ilaih. Ya, ini mudhof gitu. Gitu mudhof ilaih yang disandarkan. Jadi kalau isim ghairu munsharif Ramadona ketemu dengan jar majrul bi Ramadona, nggak boleh Ramadoni karena dia isim ghairu munsharif. Tapi kalau isim ghairu munsharif ketemu jadi mudhof ilaih, maka dibacanya nggak boleh Ramadona tapi Ramadoni. Pardisahri Ramadoni, nah, gitu. Itu mah urusan orang yang ahli nahwu dah ya. Jadi nggak apa-apa, baca yang mana aja nggak apa-apa. Tapi kalau baca Ramadoni berarti udah pernah ikut ngaji, Ya. Jadi nggak boleh Pak ya kita niat puasa pas bacanya sahur, nggak boleh. Tapi dibacanya malam mau tidur. Kita mau tidur jangan lupa kita baca niat buat puasa besok. Awaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani haji sanati lillahi taala. Gitu. Ya, terus Bang Udin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala 'alan nabiyyi zata yaumin faqala hal indakum say'un qulna la qala fa inni iza sha'imun summa atana yauman akhara fa qulna uhdiya lana haisun faqala arinihi falaqad asbahtu sha'iman faqala rawahu Muslim. Pakala apa pakana? Oh iya, Pakala sha'iman faqala rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, suatu hari Rasulullah menemuiku dan beliau bertanya, apakah engkau memiliki sesuatu? Aku menjawab, tidak ada. Rasulullah berkata, kalau begitu aku berpuasa. Di hari yang lain Rasulullah mendatangi kami dan kami berkata kepadanya, kami diberi hadiah makanan hais atau kurma. Rasulullah berkata, coba tunjukkan kepadaku hais tersebut. Dan dari tadi pagi aku sudah berpuasa. Lalu Rasulullah memakannya. Hadis riwayat Muslim. Iya, ini puasa sunnah. Kata ulama Syafi'i, ini puasa sunnah. Jadi Rasulullah waktu nanya sama Aisyah, ya Aisyah ada makanan hari ini? Enggak ada. Kata Nabi, inni shaimun. Kalau gitu saya puasa aja. Nah, boleh kalau puasa sunnah dari pagi syaratnya belum makan. Tapi kalau habis subuh Bang Pono ngopi gitu ya, habis ngopi makan pisang goreng 3, bakwan 3 gitu. Terus siangnya puasa sunnah nggak boleh, nggak sah, karena udah ngopi sama makan pisang goreng. Awalnya harusnya belum makan apa-apa, kita puasa itu niat puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus diinepin malamnya gitu ya Pak ya. Terus Bang Udin. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhuma anna Rasulullah faqala la yazalun nasa bi khairin ma azzalul fitra
muttafaqun alaih. Dari Sahal bin Sa'ad disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, orang yang akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis muttafaq alaih. La yazalu, kata Nabi, senantiasa terus menerus annasu, manusia, bikhairin, dalam selalu kebaikan. Ini yang kita harapin nih. Jadi kita tuh mohonnya semoga dalam sebuah aktivitas semua kita itu penuh dengan kebaikan. Kayak hari ini nih kita ngaji, ya, ini penuh dengan kebaikan. Enaknya kan habis subuh tidur nih ya Bapak ya. Ya Pak ya. Widih, pulen banget ini ya. Apalagi habis hujan gerimis. Wih, habis makan ikan tongkol, iya kan? Sama tempe sama sambel. Widih, luar biasa. Habis ngopi, habis ngerokok. Jangan kayak tetangga saya tuh habis imsak, mau imsak dia ngerokok. Tahu-tahu ajan, jatuh rokoknya, mati. Rokoknya mati, orangnya enggak. Kalau imsak jangan Pak Trisno. Udah ya kok imam gitu ya. Gimana tuh? Yang imsak tuh tarhib imsak ya Bang Ajat. Tanda-tanda imsak ya kan? Saya makanya patokannya sekarang musola saya, dulu TV saya nggak punya TV sekarang. Iya, nggak punya TV. Jadi kalau udah mau imsak 10 menit sebelum subuh itu imsak. Imsak cuma ada di Indonesia katanya, kata guru saya. Di luar negeri nggak ada imsak, langsung sholat subuh ajan. Ini mah kita doang di Indonesia ada imsak. Imsak tuh artinya nahan. Jadi kalau udah imsak berarti udah nahan, udah jangan makan. Tuh Pak Nano, jangan makan terus ya kan? Nambah 2 piring, jangan, udah imsak. Sebab imsak itu dikit lagi mau subuh. Pas azan subuh kita masih makan, batal. Karena udah masuk waktu subuh. Tuh. Jadi puasa itu menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Jangan salah, terbit fajar bukan berarti matahari terbit, bukan. Maksudnya terbit fajar dari mulai masuk waktu subuh. Tuh. Jangan salah paham lagi nih. Ntar kalau niat kata Ustadz puasa itu saya lihat di TV, di YouTube, menahan makan dan minum dari mulai terbit fajar. Berarti kalau fajar belum terbit jangan boleh dong kita makan. Ya salah lagi nih. Kayaknya kita harus paham. Maksudnya terbit fajar waktu subuh. Udah masuk waktu subuh tinggalin semuanya. Tinggalin. Kecuali kita nggak ngedengar apa-apa tuh Pasnan, lupa, nggak ada TV, nggak ada apa, kita masih makan aja. Orang-orang udah pada doa sholat subuh, dia masih makan aja. Ya kalau dia lupa nggak apa-apa, kalau lupa mah nggak ada masalah gitu. Saya hari pertama sempat lupa Pak, jadi mindahin nasi dari rice cooker pindahin ke langseng, Bu, dari rice cooker pindahin ke langseng. Saya biasa nyobain nasi, saya makan aja tuh nasi, astagfirullahaladzim, puasa, saya buru-buru ke kumur. Udah masuk kayak itu beberapa nasi itu. Nah, itu nggak batal, itu rezeki dari Allah, gitu, nggak apa-apa. Ya rezeki dari Allah. Ya orang kita lupa, kecuali ya kan lupa, tuh nggak apa-apa. Ya lagi puasa lupa, nggak apa-apa. Lagi puasa hubungan suami istri lupa, nggak apa-apa, orang lupa ya kan, iya, cuma daglok banget ya. Bulan puasa masih mikirin begitu aja, ya Allah ya. Kalau lupa nggak apa-apa gitu ya. Kalau seketika ingat langsung tinggalin ke kumur gitu. Jadi kata Nabi, senantiasa manusia dalam kebaikan ma'ajilul fitro, selama dia bersegera buat berbuka. Jadi buka puasa itu sunnahnya segera. Kalau sahur sunnahnya diakhirkan. Jadi menjelang imsak kita sahur. Tapi kalau buka nggak boleh dilambat-lambatin. Sholat dulu bukanya ntar, makruh. Yang sunnah itu buka dulu, tuh buka. Bukanya pakai apa? Ntar ada nih di hadis nih dijelasin lagi bukanya. Kenapa kita harus cepat-cepat buka, gitu kan? Jangan sampai kita ngikutin kayak orang Yahudi, orang ahlu kitab.
Dia kalau buka puasa itu entar-entaran. Nah itu nggak boleh. Sahur jangan sahur jam 1, itu bukannya sahur, itu namanya mindo, ya kan, mindo. Malam makan indomie, makan nasi goreng, itu mah bukan sahur. Sahur mantar menjelang imsak. Tuh, jangan jam 2 sahur, ntar lapar lagi. Tuh. Jadi kalau kita sahurnya menjelang sholat subuh, imsak, itu nanti kita lebih kuat ketika berpuasa, gitu ya. Terus Bang Udin. Walid Tirmizi min hadisi Abi Hurairah anin Nabi qala Allahu ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Menurut riwayat Tirmizi dari hadis Abu Hurairah dari Rasulullah, beliau bersabda, Allah berfirman, hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang paling menyegerakan berbuka puasa. Iya, ya, jadi hadis qudsi ini mengatakan, kata Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang senantiasa dia bersegera berbuka puasa. Jadi nggak boleh ditunda-tunda. Sebab kalau kita buka puasanya cepat, insya Allah nanti kita sholatnya juga tepat waktu, gitu. Jadi jangan makan apa-apa dulu Pak Trisno. Jadi jangan makan nasi dulu. Dia buka langsung makan nasi, bakwan, bihun, semuanya ya, kolak 2 mangkok. Jangan. Itu nanti sholat maghribnya jadi susah, ya kan? Kita jadi kemelekaran. Iya. Jadi yang dimaksud baik itu ketika kita berbuka penuh kebaikan, kita sholat maghribnya tepat waktu. Begitu maksudnya, penuh kebaikan. Buka pertama jangan yang lain dulu. Kita kalau bisa kayak Nabi, yaitu makan korma. Ini yang jarang orang makan korma, gitu. Makan korma, kenapa? Karena kita ini gula darah kita ketika puasa itu turun. Nah, jadi perlu dinaikin lagi gula darahnya dengan yang makan makanan yang manis. Pak Ustadz, saya nggak punya korma, ya pakai itu aja, teh manis. Pak Ustadz, saya nggak punya teh manis, lu datang aja ke Nurul Huda, buka puasa bareng. Iya, banyak di situ. Masih apa aja nggak punya, ya Allah. Kalau kata Bang Rian mah sombong banget gitu ya. Apa aja nggak. Jadi yang manis-manis dulu, jangan langsung sambel. Tuh Pak Trisno, jangan bakwan, Bang Parman dimakan, jangan. Nanti kena lambung, kita. Tuh, makan. Apalagi katanya, kata di dalam syarah dari kitab ini, kitab Bulughul Maram, Subulus Salam, itu kalau orang puasa heparnya itu, levernya itu kering dari air. Maka ketika dia buka puasa, dia jangan makan apa-apa dulu, minum yang banyak. Sebab heparnya kering, hatinya kering. Hepatitis itu hepatologi itu dia kering, maka dia harus masukin air. Kalau dia makan kurma, maka glukosanya dia kuat lagi badannya, gitu. Ada penelitian di Amerika, ini bukan di negara Muslim, di Amerika yang non Muslim, itu kurma itu ternyata nggak sembarangan, mengandung semua vitamin yang dibutuhkan sama tubuh kita. Nggak ada makanan yang kayak kurma. Kalau yang makanan yang lain kan paling vitamin A, ntar vitamin B beda. Ini semua vitamin ada di korma. Ketika kita makan 3 korma, itu sudah mencukupi semua vitamin di dalam tubuh kita. Tuh. Makanya saya dari awal nih, alhamdulillah Pak Haji Saroko, istri saya suka bikin itu dari jam 5 sore, udah nyiapin air panas, diisi nama korma. Cuci dulu kormanya, isiin 5. Kormanya 5 korma, terus ntar mau buka, tambahin air panas lagi, kita aduk. Nah itu kan air kormanya jadi hancur tuh, jadi jus korma. Nah kita minum. Bukanya pakai itu dulu, jangan pakai es dulu. Nanti akan, kalau pakai es, usus kita yang kesian, bisa bahaya. Waduh Pak Ustadz, enak juga kalau begitu, beli korma, gitu. Beli korma. Itu depan RSUD Cengkareng ada tuh yang nasi kebuli, itu jual korma tuh 35.000, beli itu. Tuh. Pak Ustadz mau? Ya mau kalau bagi ya mungkin ya. Gitu.
Bang Diki ketawanya. Gitu. Ya. Ya ini mah bukan kode, bukan Pak Edi. Pak Edi kemana ya? Oh, Masya Allah, tadarus, Masya Allah, tadarus, subhanallah. Jadi Bapak-Bapak sekalian, inilah hadis-hadis seputar puasa ya Bu ya. Sementara ini aja dulu kali ya. Kita mungkin Pak Edi mau nyiapin ketan kali, mau kopi. Ya, jadi setiap hari Minggu insya Allah kita ngaji Mujakaroh, tukar pikiran, membahas tentang hadis-hadis seputar ibadah puasa. Insya Allah nanti kita lanjutin lagi. Jadi memang sistem ngajinya baca aja, jadi nggak terlalu banyak penjelasan, baca aja hadisnya gitu. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, mudah-mudahan semuanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.